Jamaah sekalian, mengapa tahun Islam disebut tahun Hijriah? Ini yang walaupun di sana sini sudah sering kita dengar dan kita ikuti kajiannya, karena bagaimanapun dari saya ambil jarak dari jauh ya. Jadi bukan dekat begini tapi dari jarak jauh, sehingga dimungkinkan ada tambah ilmu yang terkenal dengan namanya Sirah Nabawiyah. Kita kalau mendengarkan keterangan ya, itu ada yang namanya akidah, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Muamalah ini terbagi dua, ada muamalah fikih, ada muamalah akhlak. Lalu termasuk asatirul awalin, cerita-cerita orang dulu, termasuk juga Sirah Nabawiyah ini. Jadi Al-Quran itu berisi seperti itu. Tadi maaf, ketebalan saya baca surat Ali Imran 108 yang pertama, rekat pertama dia 185 sampai 200. Yang terakhir tadi sebelum kita rukukkan ada ayat untuk kita, dan itu perintah. Ini saya sampaikan dulu biar kita nanti mengerti. Suatu saat nanti kalau saya baca ketebalan atau mungkin imam-imam yang baca doa-doa, silakan diamini dalam hati. Tadi ada banyak doa tadi, cuma saya lupa pesan. Jadi kalau dalam Al-Quran kita sholat ada doa-doa Rabbana, Rabbi, Rabbana, itu dalam hati harus amin, amin begitu, untuk menjaga kekhusyukan kita. Nah, kembali pada ayat yang terakhir surat Al-Baqarah, surat Ali Imran 200 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terus kita rukuk tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ada jiwa ya? Apa itu? Isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan memiliki jiwa sabar. Harus kita miliki, kalau tidak kan kita di luaran. Seseorang beragama Islam, ada orang Islam pinggiran, Islam cukupan, dan Islam yang mantap. Kita dari pinggir ke tengah, harus ke tengah lagi, karena ini perintah juga dalam Al-Quran. Jadi dalam perintah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Bahwa orang yang beriman masuklah agama dengan genah, sing genah yang mlebu Islam. Aja kok pikir gak menengah belas. Nah, kita ada kerugian. Jamaah sekalian, kita kembali pada masalah tahun Islam, mengapa disebut tahun Hijriah. Sebenarnya kalau kita tarik ulur dari atas dulu, dari nabi-nabi dulu. Nabi dulu itu kalau sudah ada, itu kadang-kadang gantinya sudah muncul, beliau masih hidup. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi ini ada sudah menjadi Rasul, artinya sudah menerima risalah. Kadang-kadang beliau sudah dipanggil, belum wafat maksud saya, itu gantinya sudah ada. Gantinya sudah ada. Contoh saja, Nabi Daud itu sebelum wafat, Nabi Sulaiman sudah ada, mendirikan Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim bersama dengan putranya Nabi Ismail, jadi bapak anak. Ada lagi dengan mertuanya, menantu dengan mertua. Pada tadi Nabi ini dulu kan ada silih berganti, yang satu belum wafat, Nabi lain sudah timbul. Contohnya apa? Nabi Syuaib bersama Nabi Musa, itu kan menantu itu. Coba tinggal model. Kalau Nabi Musa banyak di Mesir, kalau Nabi Syuaib di Yaman. Kalau dulu namanya Madian. Wa ila Madiyana akhahum Syuaiba. Surah Qasas itu ada. Atau juga surat Al-A'raf itu ada cerita Syuaib, Nabi Syuaib itu akhirnya diambil menantu Nabi Musa karena dikejar oleh Fir'aun ini.
Ada juga mas dan adiknya, ya termasuk Nabi Harun sama Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Isa kosong, setelah Nabi Isa ini berhenti dulu, ada Nabi dunia. Inilah dalam Al-Quran disebut masa faktor, masa kosong, masa vakum daripada Nabi. Kalau sudah ada Nabi, orang sing bimbingan dan rusaknya luar biasa, apalagi tidak ada yang kalau saya mimpin belas, tidak ada manusia itu tidak tahu arahnya kemana, hidup ini bagaimana tidak tahu. Karena itu kita bersyukurlah sebagai seorang Muslim, seorang mukmin sekaligus mudah-mudahan tinggal kita mengarahkan hidup kita kemana. Yang ikuti sabda Nabi, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya biasa mengikuti kawannya, kawan akrabnya, kawan mukhalifnya. Karena itu lihatlah seseorang itu agamanya siapa yang digembuli tiap hari, dipergauli tiap hari itu siapa. Gembulannya siapa? Bisa kita baca gembulannya A, B sampai Z tahu gitu. Nah, ketika Nabi Isa dipanggil oleh Allah, ini ada film ya. Ada yang nanti Nabi Isa kembali ke bumi untuk melawan Dajjal. Ini kita dengar pula ya. Ada lagi pendapat lain yang tidak kembali sudah. Tidak kembali, ada yang pendapat seperti itu berdasar surah Al-Anbiya 34 bahwa apakah orang-orang dulu sudah mati itu tidak kekal, kamu juga kekal. Itu ayat Al-Anbiya 34 bisa dibaca. Jamaah sekalian, itulah sehingga ada yang berpendapat seperti itu. Kita kalau condong pada hadis, terutama di kitab ini Riyadhus Shalihin, ada cerita tentang Nabi Isa akan turun ke bumi. Ya sudah, kita tidak memaksakan diri mana yang diyakini. Ya, sebagian banyak kita meyakini bahwa Nabi Isa nanti akan turun ke bumi. Sebagian banyak umat Islam di dunia ini, kecuali 1-2 yang tidak percaya ini, tapi percaya yang lainnya. Jamaah sekalian, selanjutnya setelah zaman kosong ini, sebelum Nabi kita lahir, itu jaraknya sangat jauh. Sebagaimana konon sejarah kita pernah dijajah Belanda itu, penjajahan Belanda atau mungkin penjajahan Portugis dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan jaraknya lama, sampai ada pergerakan kebangkitan sampai akhirnya merdeka 17 Agustus. Juga hampir sama seperti itu. Ketika Nabi Isa dipanggil oleh Allah, kosong cukup lama, sehingga terkenal dengan istilah zaman jahiliyah. Zaman itu adalah kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia. Jahiliyah itu goblok. Jadi kalau tidak goblok, ya gak cocok. Harus goblok memang itu. Namanya zaman ini. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Orang itu harus bodoh. Nek pinter gak cocok itu. Sehingga enak goblok kayak itu namanya zaman. Tapi itulah zaman kemajuan, zaman modern, kita harus tahu. Maksudnya zaman adalah sesuatu yang diidolakan oleh kebanyakan manusia dan dikerjakan zaman-zaman itu. Nah, saat zaman kebodohan ini, terutama ada sifat-sifat yang sangat lumayan bagi pelajaran kita, terutama waktu itu, karena Al-Quran juga peradaban manusia dari sana, dari Palestina sana sebenarnya itu. Karena Nabi Adam ketemu dengan Ibu Hawa kan di Arafah itu. Ya sekitar itu lahirnya manusia dari awal peradabannya di sana. Tidak usah repot kita. Nah, kita jaga Indonesia ini baik-baik juga sama. Tapi kita harus tahu peradaban manusia itu dari sana, dari Timur Tengah. Karena apa? Bapak kita Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemunya di Padang Arafah. Itulah sehingga orang haji rukun melaksanakan wukuf di
Padang Arafah, ketemunya dua orang itu. Nah, kita ketemu Allah di Padang Arafah sana untuk bertahanus yang tinggi. Bahkan orang yang tidak ke sana batal hajinya, meskipun pulang di 10 kaji, tapi kajinya tidak sah. Menurut Allah tidak sah. Walaupun dia pulang karena sudah ke sana mampir dijeruk yuk kaji, tapi menengahi gak apa-apa. Jamaah sekalian, lah di saat zaman kebodohan ini, di tengah-tengah zaman jahiliyah, ini ada peristiwa yang perlu kita catat, yaitu Abdullah ingin menggempur Ka'bah di saat itu. Jadi Abraham ingin menggempur Ka'bah dari Habasah, jalan menuju Yaman. Kalau dulu nama Yaman itu Najran namanya. Dulu Najran, rajanya namanya Dzunnuwas, yang punya api di dalam lubangan yang terkenal dengan Ashabul Ukhdud itu. Jadi Ashabul Ukhdud itu siapa? Ya Raja Najran itu. Ya, namanya adalah Dzunnuwas. Karena kesombongan dan kecokannya dia mengaku Tuhan, Abraham tidak terima. Dengan mengajak bala tentaranya menghancurkan negeri Najran itu. Kacau lah. Nah, setelah dijajah oleh Abraham, pindah ke Najran itu. Soal namanya ya pindah-pindah nama. Seperti kalau kita mempelajari sejarah itu. Dulu di Kediri itu ada kerajaan, ya, ada kerajaan Tumapel. Kalau kita sejarah ya, sejarah ada Tunggul Ametung dibunuh oleh ya Kenal itu, akhirnya dipindah ke Malang Singosari sana. Itu sejarah. Coba sejarah itu kan tafsiran tempo dulu, bisa benar, bisa benar, bisa salah. Benar juga oleh pokok pengurusan dunia itu, salah juga bisa, harus dipahami begitu. Karena itu jangan titian kalau ngomong sejarah, bisa benar bisa salah. Karena apa? Sejarah itu tafsiran tempo dulu, tidak peristiwa tempo dulu belum tentu. Tapi kalau keadaannya sudah dizamankan, jangan dipaksakan dirubah-rubah, nanti kacau. Itulah peristiwa itu. Setelah menang Abraham ini menduduki Najran ini yang sekarang Yaman itu, maaf ini, akhirnya kesombongannya timbul, ingin menghancurkan Ka'bah yang menjadi pusat kebudayaan manusia waktu itu. Dengan naik apa itu? Gajah itu, naik gajah bersama itu. Karena Ka'bah ini simbol umat Islam dan kiblatnya umat Islam. Sing gak terima sing dhuwur. Orang kini sebenarnya yang gaduh waktu itu. Akhirnya Allah kan mengirimkan burung ababil itu, Tayron ababil. Alam taro kaifa itu saya baca terus. Di situ ada dikirimkan burung ababil. Burung ini burung langit, bukan jiper dari bumi. Ini betul-betul burung langit. Burung langit itu memegang bara api tidak apa-apa. Jadi ada pijaran api kecil-kecil diplok gitu, dilemparkan ke gajahnya, akhirnya ke asfi mahkul itu seperti daun yang termakan ulat itu. Jadi gajah yang sebesar itu awalnya langsung kering, mangap badannya begitu. Karena apa? Percikan sijil yang kecil yang dibawa oleh burung ababil itu. Yang kedua ada juga buruk itu, Rasulullah Isra Mi'raj naiknya Pak. Buruk itu sebangsa kuda, tapi tetap itu adalah dabatus sama, bukan kuda yang ada di dunia. Karena dabatus sama, buruk itu kan kalau dianalogkan dengan bahasa Al-Bar itu kan kilat. Meskipun kecil, lebih kecil dari kuda yang umum, tapi larinya mendekati kilat, lapis serga itu banyak orang tidak percaya waktu itu.
Karena itu diawali subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, maaf bagi kita Bapak Ibu yang membaca Quran subhanallah, hati-hati. Itu berarti akal saya belum nyampe kadang kono subhanallah itu. Kita kalau baca tasbih karena itu orang-orang yang bertasbih 33 tersebut itu diberi pahala seperti orang yang membaca subhanallah alhamdulillah masing-masing itu pahalanya setara dengan haji. Andai kata orang itu sampai sepuh sampai sedo belum haji, iku ganti ini tasbih dan tasbih. Sampai dulur itu alhamdulillah itu Allah Akbar. Nah, akhirnya saat itulah lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sejarah itu 12 Maulud atau Rabiul Awal tahun gajah. Masalah tahun ini, ya tahu gajah ini waktu itu gegere Abroha kalau Ababil itu bukan kalau yang lain. Akhirnya kembali dengan tangan kosong, gajahnya banyak yang meninggal karena dilempari Ababil yang kecil itu. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Nabi wafat belum dimakamkan, inilah ya kelemahan kita manusia itu di situ. Sebenarnya kekeh, mudah-mudahan kita tidak. Ketika Nabi Muhammad belum dimakamkan ini, hampir saja perang sudah hampir ya, tapi tidak terjadi antara kaum Ansor. Ini sejarah. Nah, sampai menangkap benar tadi saya omongkan ya, bisa betul tidak salah. Karena saya baca sirah Nabawiyah. Hampir terjadi perang saudara. Kaum Ansor wong Madinah asli ini belum dimakamkan, Rasulullah sudah dekresi ganti ini sopo, langsung menunjuk. Padahal belum disahkan Rasulullah itu. Malah dalam sejarah itu kalau saya baca sejarah itu namanya Abdullah bin Bakir yang ditunjuk. Abdullah bin Bakir itu lalu dekresi Abdullah bin Bakir paling cocok ini. Lah Umar monggo suruh krungu. Nek cara kene wong maca cangkem maca macam-macam. Kene cara wong maca. Ini Rasulullah belum disahkan kalau wis nyocok nek maaf ini. Ini begini enggak apa-apa, ini contoh saja. Aku lah tak sengaja, ini hanya contoh saja. Ini bahasa Mojokertoan, termasuk saya coba yang podo ae. Kalau jangan kami Rasulullah turun di sana, nulis omongan itu kelompok. Kalau ngomong terus, pedang saya akan nuduk dasmu Bandung barang ini. Mana kami kanan melihat tenang lagi karena wis kalau klisi-klisi calon iso kok. Ya tenan kampung RT iki waktu-waktu iki lho wis raya Pak. Ya apa bro? RT mu wis matuk bendino. Calon iso cari cek waktu tok wis ndolong calon wong saiki. Kan pegawean yang dari tuntunan sembako. Jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah contoh saja. Setelah itu Abu Bakar berdiri karena sudah tenang, pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, Anda tidak tepat, tidak pantas ngomong yang seperti itu. Apalagi Nabi kita belum dimakamkan, terus kudu royoan. Nah ini sejarah ini kadang lupa. Nah ini karena ketepatan kita tahun baru Islam, sirah ini saya sampaikan biar tadi nya itu ada timbul. Karena tadi saya ngomong jarak jauh saya sampaikan begitu. Dan Abu Bakar pidato, saudara, Anda semuanya kaum muhajirin tidak tepat menjadi pengganti Rasulullah. Kaum Ansor juga tidak tepat. Yang cocok, yang tepat adalah orang Quraisy. Orang Quraisy. Kalau kita tahu di awal-awal Islam yang sangat keras memusuhi Nabi Jawa. Orang Quraisy kafir, orang kafir.
kafir Quraisy, bukan orang Quraisy ya. Karena Quraisy itu suku bangsa saja. Seperti kita Jawa, Madura dan sebagainya. Ada suku-suku kabilah-kabilah. Tidak tepat, orang Muhajirin tidak tepat, orang Ansor tidak tepat. Yang tepat adalah orang Quraisy. Umar langsung pegang, berdiri, raihnya abang, ini sampai sekawani ya, sampai pedang itu Saudara-saudara, kita lihat sekarang siapa kaum Quraisy. Ternyata Abu Bakar saja. Yang lain bukan orang Quraisy. Kami bukan orang Quraisy. Justru saudara kita yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itulah orang Quraisy. Langsung dinisbatkan, langsung jadi pengganti Nabi. Nah, sudah baru dimakamkan tanah. Seperti itu peristiwanya. Terus pidato, setelah ditunjuk jadi, kalau sekarang presiden lah, ya apa begitu. Kalau khalifah, kalau dulu, saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu kalau nanti saya benar, dukunglah. Kalau saya salah, ingatkanlah. Coba itu Abu Bakar, suaranya maaf ini kalau jenengan senengani dilawayang, maaf ya. Abu Bakar itu wataknya Puntadewa. Puntadewa itu tak antem-antemen, kon tak duduk. Cari wayang dari dalam, tapi bener kayak Allah. Masa orang itu mau duduk-duduk. Cari siapa ya dalangin. Ini sejarah Abu Bakar juga sangat indah dalam. Mengapa ditunjuk di samping orang Quraisy? Ini ada dua keistimewaan yang lain. Ketika beliau Rasul sakit, yang ditunjuk jadi imam ya Abu Bakar, tidak boleh yang lain. Ini. Yang kedua, di saat berangkat menuju Madinah untuk hijrah, berhenti di Gua Tur yang dikejar oleh orang-orang ini juga Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dalam Al-Quran, wala tahzan innallaha ma'ana. Sampai tidak perlu susah, Tuhan bersama kami. Siapa itu? Nabi dan Abu Bakar. Itulah yang terpenting. Di samping dia orang Quraisy, juga didukung dua masalah ini. Sehingga Abu Bakar yang mengganti selama 4 tahun kurang sedikit. Setelah tenang, yang dikejar itu orang tidak mau zakat. Karena pas setelah Rasulullah wafat itu orang-orang cek sugi-sugi mau zakat, padahal resikonya berat kan. Ada yang salah paham, karena itu agama tidak boleh gagal paham. Dikira zakat itu upeti pada Rasul, kan salah. Karena informasi dari luar itu, itu Nabi sekarang kemarin mau coba upeti ya, dikira upeti, dia enggak itu. Zakat itu bukan upeti. Itulah Abu Bakar selama 4 tahun itu dalam memperingatkan orang tidak mau zakat, diperangi zaman Abu Bakar itu. Jamaah sekalian, setelah menjelang wafat, meluruskan orang bagil-bagil itu, dia menunjuk pada Umar bin Khattab, nanti kalau saya mati langsung kantin. Dan disampaikan di umat forum jamaah di Masjid Nabawi sana. Aku kena mati ini, ganti saya ini adalah Umar bin Khattab. Dia juga mengiyakan. Setelah Rasul wafat, Umar tampil sebagai khalifah selama 10 tahun. Berbeda ngomongnya dengan Abu Bakar. Ngomongnya begini kalau Umar, saya kalau benar dukung, kalau salah iki pedangui tukno kini kok ditulungin kan. Aku nek keliru wis aja diceblek, ya diceblek nganggo tangan nganggo iki ya begitulah. Ya macam-macam lah. Lah saat menjadi khalifah ini, waktu itu Mesir itu masih provinsi, bukan negara. Sekarang negara, Egypt namanya. Tapi dulu di masa Risalah, di masa Khulafaur Rasyidin, Mesir ini belum merdeka, belum berdiri sendiri,
masih provinsi dari Madinah, termasuk Irak itu, Iran itu masih provinsi-provinsi kalau sekarang. Nah, setelah setelah Abu Bakar menerima surat dari gubernur Mesir namanya siapa tahu namanya Amr bin As. Alhamdulillah, Amr bin As ini membalas surat Tuhan tertanggal bulan tahunnya kosong, ono tanggalnya, ono bulannya, tapi kosong tahunnya. Dari balasan itulah saya terima ku ono tanggalnya, ono bulannya, tahunnya titik-titik. Dikumpulkanlah penasihat khalifah, termasuk di situ Abu Darda, Abdurrahman bin Auf, masih ada semua waktu itu ya, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dikumpulkan, disaksikan di masjid. Pidato Umar ini, saya menerima surat dari Gubernur Mesir Amr bin As. Ini ada surat balasan dari Khalifah, tanggal bulan tahunnya kosong. Berarti kita itu belum lengkap tentang sirotnya, istilahnya sejarah kita tidak lengkap. Berarti Islam tidak sempurna dalam masalah keduniaan ini. Hanya bagaimana ini, mari kita musyawarah. Ayo usul berangkat dari mana tahun Islam itu. Ada yang usul dari lahirnya Nabi. Ya ono sing setuju, tapi banyak yang tidak. Banyak yang setuju. Sing setuju juju paling 5, sing gak bisa 1 Enggak, kami enggak. Mengapa? Takut nanti Rasul dikultuskan. Kalau dikultuskan seperti agama-agama lain, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, khawatir itu. Kadang-kadang kita saja tidak terasa kita keliru, tapi jangan disalahkan ya. Karena apa, kita hidup di negara agreement ya, negara yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menjaga itu biar kita tidak goyah. Jadi agreement itu kadang-kadang kalau ada mandat datang, itu kan Allah dijadikan nabi oleh masyarakat. Kita tapi tidak tahu artinya. Maaf, ini saya bacakan contoh. Allah ya Nabi, pernah dengar ya? Allah ya Nabi, salam alaika. Allah itu Nabi lah. Tidak terasa itu sahabat, karena tidak ngerti bahasa Arab. Padahal dulu kalau kita baca kan tidak ada Allahnya, tapi setan pintar diatur. Akhirnya dimasukkan kata Allah. Akhirnya lama-lama nanti Allah itu bukan Tuhan kita, tapi Nabi kita. Allah ya Nabi, salam alaika. Tidak terasa itu. Padahal tulisannya tidak ada Allah itu dalam kitab-kitab berjanji, kitab tiba itu saja. Kecil kan mimpin muniku seneng. Jadi hari-hari mimpin tibaan itu seneng. Tapi sekarang diberi Allah. Ada lagi yang maaf, tapi tolong tadi jangan sampai ya disampaikan orang yang berbeda pendapat. Kalau serakalan ini kalau sudah sampai anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Enak. Oh, keren. Saya pintar itu, sampai itu. Apa itu? Ya, coba. Iya, mantan tadi. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Anta badrun, kau seperti bulan purnama. Ada pilihannya kalimat-kalimat cocok. Kalau kalimat sekarang, ya tidak tepat. Apalagi ada seorang laki-laki saking cintanya pada istrinya, dia sampai guntur kayak tempe, kayak macam-macam. Kayak bulan purnama sebagai bulan, kayak lagunya Rita Sugiarto itu, bulan itu. Nah, sekarang yang marah-marah, agak perlu sampai lem niku kok kendi, ono duwe agak
gak penting mas aku Pak, gak penting. Ini contoh saja. Zaman sudah berbeda. Waktu dipuja-puja itu kan boleh saja. Anta Samsul masih boleh, masih mending ya. Anta betul, tapi atasnya ini sudah kelewat. Anta nurun, fawqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Akhirnya di atas Tuhan itu Nabi kita. Engkau bercahaya di atas cahaya. Padahal surah Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Nabi di atas nur Allah kan. Sehingga pernah dengar mungkin di antara kita sebelum lahirnya Nabi Muhammad, berbeda mulutan dengan mungkin mendengar ya. Ada Nur Muhammad itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam lahir. Ada yang pernah dengar itu? Ya itu namanya ajaran Plato sebenarnya itu, bukan ajaran Islam. Cuma dimasukkan ke dalam Islam. Akhirnya 2000 tahun sebelum Nabi Adam ada, Nur Muhammad sudah ada. Akhirnya seperti makhluk khusus yang pindah dari Adam ke Nuh sampai kepada Abdullah itu. Ya, akhirnya kepada Nabi kita Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itu apa sih? Ya ajaran Islam itu. Bukan nur secara substansial terus menjadi benda yang pindah dari ya pokoknya dari mana sampai pindah dari nabi-nabi. Itulah kayak gondo wayang kulit itu. Mengapa saya manusia umur panjang? Lembah bani mlebu awake gunung. Bani itu ajaran apa ini? Ajaran agama selain Islam ya. Coba Romo Wijoyo ngalih nang Krisno. Ngapal saya tuh beda, nitis ya alhamdulillah. Itu kita tidak ada. Setiap kita bertanggung jawab akan keadaan kita di akhirat. Sudah ya. Kembali pada masalah itulah sehingga akhirnya tidak setuju kalau dari lahirnya Nabi kita. Ono mana sing usul dari wafatnya Nabi bagaimana? Ya enggak setuju gak atas 11. Mosok setan Rasul itu didadekno awal dari kegiatan tahun Islam. Tapi waktu itu Ali diam saja, gak ngomong belas di saat lahirnya, wafatnya dan lain sebagainya. Ali hanya diam saja. 1000 bahasa. Itulah Umar menengok. Ali tidak perlu bagaimana tadi saya lihat omongmu kok tidak ada. Kamu kan menantu Rasul, ya. Kalau saya lebih condong dari hijrahnya Rasul, hijrah dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Madinah, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah sehingga tahun Islam dinamakan tahun Hijriah. Itu saja. Nanti seri ya. Misalnya Mekah itu terus saya ngomong ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Seri ya ini sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.